Kalian apa kabar? Baik. Kamu ngapain di sini? Lagi kerja? Oh, aku lagi jalan-jalan sama anak aku. Kenalin. Hai Anti. Halo sayang. Namanya siapa? Adik, namanya siapa? Bianca. Bianca. Kalian apa kabar? Sudah lama banget nggak ketemu. Adik, turun yuk. Ini temennya Mami loh. Oh, dipanggil Mami. Cantik kayak kamu. Gak mungkin kan kayak suami kamu, Cit. Ini kamu kemana-mana sama anak kamu motoran? Iya Vi, soalnya Bianca tadi minta jalan-jalan naik motor. Iya, kalau ada mobil kayaknya kamu harus mobilan deh. Kasihan nanti masuk angin anak kamu. Aman kok, Apalagi Vi. masih kecil. Aman kok, aku cuma... Ini kamu ngurus anak nggak pakai pembantu? Gak ada suster yang ngurusin anak kamu? Kalau anak, aku pegang sendiri Vi. Soalnya aku kan juga kesehariannya kan cuma di rumah aja. Jadi kalau soal anak, aku pegang sendiri. Jadi setelah Pantes sih, nikah, soalnya kan suaminya ya. jadi Kenapa? setelah nikah kamu ngurusin rumah tangga kamu sendiri, nggak ada ART gitu? Kalau soal anak, aku pegang sendiri Vi. Aku nggak mau emang dibantu sama orang lain. Kamu sih dulu nggak ngedengerin kita, ya kan Cin? Iya. Coba dulu kamu ngedengerin kita. Sayang Nggak banget bakal lah ya. susah. Ya, masa aku harus mau nuruti semua apa kata kalian? Sedangkan aku kan punya kehidupan sendiri. Cit, gini ya, aku tuh peduli sama kamu, Cicin peduli sama kamu. Lihat aja, kita tuh masih happy kerja, kita mau beli rumah, nyiapin semua sendiri, sedangkan kamu udah ngurusin anak kayak begini. Tapi aku bahagia, aku happy Vi. Dengan aku ngurus anak, dengan aku ngurus suami, aku udah lebih dari cukup, lebih dari bahagia. Kamu masih bisa jadi wanita karir, Cit. Cin, aku sangat menghargai kalian meskipun kalian udah gak suka sama suami aku. Bahkan dari aku sebelum nikah, kalian udah gak suka kan sama Mustafa. Iya, gimana mau suka, dia tuh cuma petani, laki-laki kampung bisa dapetin kamu. Iya, aku paham. Dan kenapa aku menjauh dari kalian berdua? Karena aku cuma gak mau kita berdua tuh tengkar. Bahkan aku kangen sama kalian. Cuma mau gimana? Kayaknya kita udah gak bisa ya kayak dulu lagi. Cuma kita sebatas temen yang gak bisa berkumpul. Menjauh. Kamu itu lebih mentingin lelaki kampung itu daripada persahabatan kita, Cit. Ya emang dari dulu kayak begitu. Ya mau gimana lagi, dia nggak pernah ngedengerin kita. Heeh. Padahal yang nemenin dia kita. Ya udah, karena kan bahagia. Sekarang kayak gini, kita tuh udah masanya dimana masanya kita main-main, kita cuma keluyuran. Cuma sekarang mungkin aku udah lebih dulu ada di fasenya aku udah menjadi istri orang, dan aku sekarang udah menjadi seorang ibu. Paham gak sih? Masalahnya dulu, aku mau ngenalin kamu sama cowok yang udah mapan, yang jauh banget dari cowok kampung itu. Kamu tapi milih si cowok kampung itu, ya kan Cin? Vi, kamu paham kan arti jodoh? Kita nggak tahu jodoh kita siapa. Bahkan kamu juga nggak tahu jodoh kamu siapa. Tapi Kita kita, masih nggak peduli mikirin. sama kamu, Cit. Kita mau yang terbaik buat kamu. Tapi semua pilihan aku itu udah yang terbaik buat aku, Cin. Aku sekarang udah bahagia kok, jadi aku nggak perlu dikasihani sama kalian berdua. Ya udah, terserah kamu mau kayak gimana. Toh udah kejadian juga kan. Ya aku emang bener-bener berharap aja kamu bener-bener bahagia, nggak malah diribetin ngurusin anak, ngurusin rumah. Kerjaanku 24 jam, cuma bareng Bianca, Vi. Aduh. Bahkan Ya aku udah juga nggak mau Bianca dipegang sama orang lain. Ya udah deh kalau itu pilihan kamu. Bianca, semoga Bianca selalu bahagia ya. Thank you, Auntie. Oke deh, lanjut. Aku masih mau lihat rumah-rumah di sini. Kalau mau main-main ke rumah nggak apa-apa, nomor aku tetep kok. Tapi aku tahu pasti kalian udah nge-push nomor aku kan? Masih ada kok. Gak usah ya, mending Nggak apa-apa kalau Kita- kalian mau main-main ke rumah, pintu rumahku selalu terbuka buat kalian berdua. Gimana pun Iya, kalian berdua gampang. tetap sahabat aku. Ya udah. Kasihan anak kamu nanti masuk angin kalau lama-lama di luar gini. Aku jalan dulu ya. Bye, Auntie. Bye, sayang. Bye, Bye. Auntie. Kasihan banget ya, anaknya cantik. iya. Tapi ya kayak gitu deh. Si Citra juga. Kayaknya tuh ya serba kekurangan, tapi Citra di depan kita bilang sok-sokan bahagia gitu, Cin. Kayak nutupin gitu ya. Ya udah. Biar deh. Cin, rumahnya bagus banget sih. Kenapa kalau aku pinjem duit kamu aja 200 juta biar nggak usah KPR? Mas Aldo, Iya mbak.
Ini maksudnya gimana sih? Kok chatnya kayak gitu? Kan saya bilang saya malah mau pengajuan KPR 200 juta. Tapi kenapa tiba-tiba lunas ya pembelian rumah saya? Terus udah free interior dan isi rumahnya? Iya, saya tuh cuma dapat info dari atasan saya, Mbak. Yang bener aja, nggak salah. Mungkin salah klien atau namanya sama. Enggak, itu betul, Mbak. Untuk saya? Iya. Ini saya lagi menang undian atau gimana sih? Kalau masalah itu intinya saya kurang tahu, cuma saya menjalankan perintah dari atasan saya. Jadi nantinya kalau misal bangunannya sudah jadi, nanti saya serahkan kuncinya. Tinggal terima kunci? Iya. Saya belum bayar apa-apa loh. Iya, intinya Mbak Vivi nantinya kalau sudah bangunannya jadi, cuma terima kunci aja. Jadi serius Kayak ini gitu. nggak ada kesalahan kan? Oh, nggak ada kesalahan sama sekali. Ya ampun, aku beruntung banget sih. Mbak Vivi sekarang lagi ditunggu seseorang di belakang sana. Oh, di deket kemarin, rumah Iya. kemarin. Iya udah kalau gitu, makasih ya Mas Aldo. Saya ke Iya, belakang sama-sama. dulu. Iya. Mas Aldo ini gimana ya maksudnya? Soalnya saya belum pembayaran, tapi kok dianggap lunas? Kalau itu saya masih kurang tahu, Mbak. Cuman saya dapat info dari atasan kalau untuk pembayarannya sudah selesai. Ini sama isi-isinya loh Mas Aldo. Iya, itu sudah sama isinya di dalam. Nanti kalau misal bangunannya sudah jadi, cuman saya tinggal serahkan kunci aja sama Mbak Cicin, biar langsung bisa ditempati gitu. Tapi ini bener kan Mas Aldo? Soalnya saya nggak tahu sama isinya di dalam, karena saya merasa nggak bayar sedikit pun. Betul. Dan ini juga nggak ada salahnya sama sekali. Cuman saya dapat informasi dari atasan saya seperti itu. Oh iya, Mbak Cicin lagi ditunggu seorang di belakang. Seseorang siapa Mas? Kalau itunya Mbak Cicin nggak perlu tahu. Yang terpenting bisa langsung disamperin aja. Ini ngapain aku disuruh ke tempat ini? Cin, Lovi, ngapain kamu di sini? kamu ngapain di sini? Iya, karena ada urusan sih, masalah rumah. Ya sama, ini aku juga masalah rumah. Soalnya ya, ini rumah sudah ada yang bayarin. Loh? Termasuk sama isi-isinya. Kok sama sih, aku juga. Kamu Tadinya juga? kan aku mau KPR, ternyata ada yang ngelunasin. Siapa ya kira-kira? Soalnya aku nggak tahu, masa sampai ngebayarin semuanya? Cowok aku juga nggak mungkin sih. Nggak mungkin dia ada duit sebanyak itu. Calon aku juga sih nggak mungkin. Terus siapa ya? Kalau memang satu orang yang sama, nggak mungkin sih. Apalagi kan sampai MM-an. Iya pasti. Udah, kalian gak usah bingung masalah uang berapapun. Cin, ini kan suami Citra. Iya, cowok kampungan itu. Kok jadi keren kayak gini sih? Mau orang kampung atau orang manapun, kalau takdirnya sudah sukses ya sukses. Karena kita kalau bekerja keras, orang kampung sekalipun ya bisa sukses. Semua tergantung kerja keras kan, bukan karena orang kota atau orang kampung. Terus ini yang bayarin siapa sih sebenarnya? Kamu? Nggak mungkin kan? Gak mungkin. Saya bayarin rumah kalian berdua sampai seisinya. Kalian tahu alasannya apa? Kenapa? Kalian boleh hina aku sehina mungkin, orang kampung, orang desa. Kalian boleh hina aku. Tapi jangan pernah hina anak dan istriku. Jangankan rumah kalian, mulut sombong kalian saya bayarin. Harga diri seorang laki-laki itu ada pada istri dan anaknya. Jadi jangan pernah menghina dan merendahkan anak dan istri aku. Iya, tapi kenyataannya kan kayak gitu. Kamu tahu sebuah proses nggak? Dari dulu istri aku memang selalu direndahkan karena memilih untuk menikah sama orang kampung. Tapi kenyataannya sekarang takdir dan rezeki menjawab semuanya. Saya bisa beli rumah kalian berdua. Saya bisa bayarin rumah kalian berdua. Mungkin itu adalah sebuah sedekahku sama orang yang sudah merendahkan dan menghina istriku. Paham? Tapi nggak mungkin ini semua. Tidak ada yang tidak mungkin. Sayang, kamu kok di sini, sayang? Sayang, Citra, saya ngapain sama mereka berdua? Iya, aku ke gudang, ke parkiran truk dan bis ini, sayang. Aku udah lunasin rumah mereka berdua sampai semua isinya. Maksud kamu? Iya, aku bayarin. Mereka beli
di perumahan. Terus Dan ya aku bayarin semua, isinya aku belikan. tujuan kamu untuk bayarin mereka berdua apa? Harga diri kamu mahal. Sayang, Aku udah cek kemarin CCTV, si Berto bilang laporan sama aku kalau Bu Bos dan Adebi dihina oleh 2 orang wanita yang nggak dikenal. Katanya nggak dikenal, ternyata ini aku telusurin teman-teman kamu. Yang dulu selalu merendahkan kamu karena kamu menikah dengan orang kampung. sayang, kamu tahu aku kan. Meskipun mereka berdua ngehina aku, ngejelekin aku nggak pernah nganggap dia musuh aku. Bahkan aku tetap sayang kok sama mereka berdua. Tapi nggak apa-apa lah kalau emang tujuan kamu baik, bayarin rumah seisinya. Aku terima kasih sama kamu. Perjuangan kita itu panjang. Lalu aku harus biarkan harga diri kamu diinjak-injak orang lain. Mungkin aku terlihat diam, tapi di belakang aku akan kasih paham semuanya. Sayang, balas dendam yang terbaik itu bukan dengan tindakan, tapi membuktikan. Sekarang aku bisa membuktikan, aku bisa bayarin rumah mereka. Kalau punya mobil, aku beli juga. Ingat ya, harga diri seseorang siapapun itu mahal. Jadi jangan pernah merendahkan orang lain. Assalamualaikum. Udah, ayo sayang. Sayang, aku nyusul ya, kamu duluan aja. Ya udah. Cit, aku salah. Aku juga salah, Cit. Kita minta maaf ya, udah ngeremehin suami kamu. Ternyata dia mampu jadiin kamu ratu sekarang. Apa? Aku udah maafin kalian.